Saya berselingkuh dengan suami sahabat saya. Dari awalnya saja, saya yakin kalian yang mendengar sudah ingin marah. Saya juga sama. Ingin marah dengan diri saya sendiri. Saya sudah bersahabat dengan sahabat saya, sebut saja Ayu, sejak saya pertama kali di bangku kuliah. Kami mengikuti organisasi kemahasiswaan yang sama. Saya sering pergi bersamanya, dan saya pun sering kali menginap di kosnya. Kami begitu dekat. Ayu juga sering curhat tentang masalahnya, baik masalah keluarga maupun kisah percintaannya. Sejak awal kuliah, Ayu dekat dengan Rian, seorang laki-laki yang tidak satu kampus dengan kami. Dia berada di kampus yang ada di luar kota. Mereka berpacaran tapi putus nyambung. Rian sering sekali menyusul Ayu ke kota kami. Disitulah awalnya saya kenal dengan Rian. Bahkan Rian sering memperkenalkan saya dengan teman-temannya yang single. Saya menganggap Rian seperti kakak saya sendiri. Rian ini pria yang terlihat dewasa. Apalagi usianya memang lebih tua dari kami. Dia juga tampan, ditambah lagi pintar. Saya pernah berkata ke Ayu sambil bercanda, "Kamu beruntung sekali bisa dapat Rian. Tampan dan pintar." Ayu hanya tertawa dan mengiyakan. Seperti yang saya bilang sebelumnya, mereka berdua hobi banget putus nyambung. Setahun setelah kami lulus, saya bekerja di luar kota. Ayu memberi kabar bahwa ia akan menikah dengan Rian. Saya sangat senang untuknya. Di hari pernikahannya, saya terbang jauh-jauh ke kota asal Ayu hanya untuk menyaksikan pernikahannya. Dia sepertinya sangat sibuk hari itu, sehingga kami tidak sempat ngobrol lama. Setelahnya saya langsung pulang. Ayu dan Rian menjalani long distance marriage. Rian bekerja di kota yang sama dengan saya. Saya sudah tahu hal itu. Kami pun jarang berkontak. Hingga akhir tahun lalu, Rian tiba-tiba sering menghubungi saya untuk sekedar menyapa dan bertanya kabar. Kemudian terkadang berdiskusi mengenai pekerjaan. Karena kebetulan kami bekerja di bidang yang sama, pekerjaan kami sama. Hanya berbeda kantor. Saya menganggapnya biasa, karena sejak dulu dia memang senang berbagi pikiran. Suatu sore yang cerah, Rian mengirim pesan melalui WhatsApp. Dia mengajak saya untuk nongkrong malam itu. Saya pun mengiyakan, karena dia bilang akan ada Citra yang merupakan teman kantor saya juga. Sekitar pukul 8 malam, saya sampai di tempat kami janjian. Saya melihat Rian duduk sendiri. Saya menyapa, "Halo, kok sendirian?" "Citra mana?" Dia langsung jawab kalau Citra tidak bisa datang karena ada urusan keluarga. Oke lah. Kami pun kemudian minum dan lanjut ngobrol. Sebenarnya saya sudah merasa aneh karena Rian ngobrolnya agak ngalor ngidul tidak jelas. Bahkan bahas tentang, kehidupan seksnya. Dia cerita bahwa dia punya friend with benefit di kota ini. Saya sangat marah saat mendengarnya karena berarti dia menyelingkuhi teman saya. Saya mau lapor pun saya tidak ada bukti. Saya pun pamit pulang ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam. Seminggu kemudian, Rian kembali mengajak saya nongkrong. Kali ini bersama teman-temannya yang beberapa di antaranya juga saya kenal. Saat waktunya pulang, Rian memaksa ingin mengantar saya pulang. Tapi saya tidak mau dan bersikeras ingin pulang sendiri. Akhirnya, Rian pun mengizinkan saya untuk pulang sendiri. Setelah itu, Rian terus mencoba menghubungi saya lagi. Hingga suatu ketika dia mengirimi saya pesan yang benar-benar membuat saya kaget. Dia mengajak saya ke hotel. Saya jelas menolaklah.
Tapi memang saya tahu dia dasarnya pantang menyerah. Jadilah dia terus mengajak saya setiap hari. Sampai pesannya tidak saya gubris. Suatu ketika, saya pulang ke kampung halaman saya. Dan ketika saya sedang perjalanan kembali ke kota tempat saya bekerja, Rian mengirim pesan kepada saya dan mengatakan ingin menjemput saya. Jelas saya menolak sekali waktu itu. Dia kemudian bilang bahwa berbahaya jika saya pulang ke kos saya dini hari sendirian dengan ojek online. Padahal saya tahu bahwa lebih berbahaya lagi jika pulang dengannya. Saya tidak membalas pesannya hingga saya sampai. Tapi ternyata dia mengirim pesan bahwa dia sudah sampai dan menunggu saya di tempat parkir. Ternyata dia saat itu membawa motor, tidak membawa mobil. Syukurlah. Saya malah takut kalau di mobil. Bisa-bisa dia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi sepertinya semesta sedang tidak berpihak kepada saya. Hujan turun dengan lebat dan ia sedikit pun tidak mau menepi. Hingga akhirnya kami berhenti di depan sebuah ruko. Ia terang-terangan mengajak saya untuk berteduh dan menginap di hotel. Karena hujan tak kunjung reda. Sedangkan kami harus beristirahat karena pagi-pagi harus bekerja. Entah setan apa yang merasuki saya pun mengiyakan. Dia juga berjanji tidak akan melakukan apapun. Sesampainya di hotel, ternyata tidak ada kamar dengan double bed yang tersisa. Jadilah terpaksa kami satu bed. Tapi namanya berduaan dengan yang bukan pasangan, selalu ada setan di antara keduanya. Jadi, ya, terjadilah. Saya sangat menyesali sekali hal ini. Bahkan untuk menyapa sahabat saya Ayu melalui WhatsApp pun, saya rasanya tidak punya muka lagi. Saya malu dengan kelakuan saya. Sampai saat ini pun, Rian masih menghubungi saya. Tapi saya selalu menolak untuk bertemu dan menegaskan bahwa saya tidak mau lagi mengulangi kebodohan yang sama. Maafkan aku, sahabatku. Kamu punya rahasia. Kirim ke